Selamat datang di media pembelajaran online. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Kali ini pertemuan kita yang ketujuh tentang Pancadharma. Yuk kita mulai dengan berdoa. Namaskara Gata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavanta Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhamman Namassami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku belajar dengan baik dan benar. Sadhu, sadhu, sadhu. Yuk, sebelum kita belajar, kita rileks. Duduk dengan hening. Napas masuk. Saya tahu saya bernapas masuk. Napas keluar. Saya tahu saya bernapas keluar. Masuk, keluar. Napas masuk, saya tenang. Napas keluar, saya damai. Tenang, damai. Yuk kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran kita. Kita lihat KD, indikator pembelajaran. KD itu kita masih tetap di bab 2 ya, di akhir, menerapkan sila sebagai pelindung dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya aspek-aspek sila, manfaat sila, melaksanakan sila ya. Ini sudah dipelajari. Cara mempraktekkan sila, Pancadharma dan menjadi baik. Poin yang akan kita pelajari adalah Pancadharma dan menjadi baik. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami Pancadharma dan mempraktekannya. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan cara-cara menjadi baik. Ada 5 Pancadharma atau yang disebut dengan 5 Dhamma. Apa saja yang disebut dengan Pancadharma? Yuk kita lihat, kita bahas satu-satu. Pancasila bersifat pasif karena masih bertekad atau berusaha. Sedangkan 5 sila bersifat aktif. 5 Dhamma bersifat aktif yang harus dikembangkan, yaitu 1, kita lihat, mengembangkan kasih sayang, welas asih, metta karuna, kasih sayang pada semua makhluk tanpa pilih kasih. Kasih sayang yang dimaksud adalah terhadap semua makhluk tanpa pilih kasih, tanpa pandang keadaan. Metta karuna merupakan pasangan dari sila pertama, yaitu pantang membunuh. Sama halnya dengan kita, semua makhluk tidak ingin dibunuh dalam alasan apapun. Dengan perenungan ini, kita berlatih mengembangkan kasih sayang, kewelasan terhadap semua makhluk. Dengan mengembangkan metta karuna, berarti kita menjalankan Pancasila secara aktif. Yang kedua, kita bahas penghidupan benar. Menempuh dengan cara yang benar, kebenaran dan moralitas. Kalau bahasa palingnya adalah sama awija. Maksudnya adalah menempuh cara hidup yang benar dengan memelihara kesabaran dan moralitas. Dengan adanya kesabaran dan moralitas dalam mencari nafkah, menjalani pekerjaan, maka menjadi tindakan yang tidak melanggar atau tidak mencuri, termasuk mencuri materi, mencuri waktu, korupsi, penipuan, dan sebagainya. Dengan mengembangkan cara-cara penghidupan yang benar, berarti kita menjalankan sila kedua dari 5 sila. Yang ketiga, pengendalian nafsu terkait dengan kepuasan.
Kalau dalam bahasa Pali, itu disebut dengan kama samwara. Pengendalian indera terkait dengan kepuasan, kalau bahasa Palinya adalah santuti, dalam hal ini diartikan sebagai puas terhadap pasangan hidupnya. Dalam kehidupan berumah tangga terutama ya, pasangan suami istri. Jadi, dengan demikian sikap puas ini harus dikembangkan. Dan ini adalah menjalankan praktek dari sila ketiga. Yang keempat, jujur. Berani mengungkapkan suatu fakta kebenaran demi kebaikan. Kejujuran di sini berarti mengungkapkan suatu fakta demi kebaikan dan kebenaran. Dengan senantiasa berkata jujur, berarti kita menjalani sila keempat dari Pancasila Buddhis. Kelima, yaitu sadar dan paham jernih, atau disebut dengan sati sampajana, mengembangkan perhatian dan kewaspadaan, atau sadar, jernih, selalu mawas diri segala sesuatu di sekeliling kita. Kita harus senantiasa mawas diri, waspada, segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Banyak bahaya yang menimpa jika kita lengah. Terlebih lagi kita harus senantiasa sadar, paham terhadap pikiran, perkataan, dan perbuatan jasmani kita. Orang yang mengembangkan penyadaran ini tidak akan menggunakan zat-zat yang melemahkan kesadaran. Sehingga ini juga jadi praktek sila kelima aktif di dalam Pancasila Buddhis. Cara mempraktekkan atau melanggar sila. Jika terjadi pelanggaran sila karena terjadi satu lain hal, ya, misalnya terdesak keadaan, kelalaian, kesengajaan, maka kita bisa 1. Membuat pengakuan bersalah kepada keluarga atau kawan di hadapan altar Buddha. 2. Bertekad untuk tidak mengulangi pelanggaran. Ya, jika udah melanggar, kita bertekad lagi agar tidak mengulangi pelanggaran. Yang 3, pengucapan kembali sila. Aku bertekad untuk tidak. Dalam Pancasila Buddhis ya, bertekad tidak membunuh dan mencuri dan sebagainya. 4, melakukan perbuatan baik sebagai kompensasi. 5, tidak larut dalam rasa bersalah dan benci diri. Menjadi baik. Tujuan mendasar dari menjalani sila adalah untuk menjadi baik. Sila atau moralitas adalah wujud aksi kebaikan. Agar kebajikan menjadi sikap alami kita, maka kita sering-sering mengingatkan, melakukan, dan merenungi kebajikan. Dalam kitab Anagassalini halaman 209, mengembangkan 10 kebajikan atau yang disebut dengan 10 dasar perbuatan kebajikan terdiri dari praktek yang untuk kita jalani adalah 1. Memberi dana. Memberi dana merupakan salah satu perbuatan baik yang nyata yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berdana disebut juga istilah lain berderma. Jadi, jangan segan-segan untuk berdana, karena berdana adalah untuk melakukan perbuatan baik. Ada juga berdana dengan rasa bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Di sini ada 3 jenis dana loh. Ya. Ada dana berupa barang,
ada dana memaafkan, ada juga dana kebenaran. Yang kedua adalah mengendalikan diri atau sila. Seperti yang kita bahas, ya, mengendalikan diri adalah benar-benar kita memegang teguh sila dengan baik. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang terpercaya, tidak melakukan keburukan, senantiasa mengembangkan kebajikan. Kemudian mengembangkan batin, atau bahasa palingnya bawana. Kita harus berusaha membuat batin kita semakin lepas, semakin welas, dan makin mawas. Salah satu cara adalah berlatih meditasi. Meditasi bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan, namun memiliki manfaat yang banyak. Yang ketiga adalah menghormati. Bahasa palingnya apa citi, ya. Kita harus menghormati semua orang, bahkan semua makhluk. Yang tua, yang muda, yang lebih kuat, lemah. Menghormati seorang bukan berarti tidak berniat menyakiti orang tersebut. Kita menghormati hak-hak semua makhluk. Yang kelima, melayani. Pelayanan adalah sikap ingin membantu dan menolong pihak lain. Misalnya, membantu membawakan barang, menyiapkan makanan, memberikan apa yang diperlukan. Pelayanan adalah sikap yang sangat paling penting. Dengan melayani, kita mengikis kesombongan kita. Dengan melayani dengan setulus, mungkin sebaiknya kita akan memberikan rasa bahagia untuk orang lain yang melakukannya. 6. Pelimpahan jasa. Setelah kita melakukan berbagai kebaikan, tentu secara alami mendapatkan jasa kebaikan yang lebih dikenal dengan karma baik dan bisa kita limpahkan. Ketujuh, bahagia atas jasa orang lain. Aba numodana. Jasa berarti perbuatan bijak atau bajik, memberikan manfaat kepada pihak lain. Pernahkah kamu melihat orang lain melakukan kebajikan, namun malah tidak bahagia? Melihat kejadian itu, cari-cari kesalahan dan kekurangan, itulah yang menyebabkan kita tidak bahagia dan menderita. 8. Mengajar dharma. Mengajar dharma, ya, itu adalah bagian dari karma baik. Bagaimana caranya mengenalkan dharma kepada teman-teman? 9. Itu adalah belajar dharma. Dengan mendengarkan, mempelajari dharma, itu adalah hal yang bagus, menambah wawasan dan pengetahuan semakin bijak. Yang ke-10, meluruskan pandangan. Pandangan benar adalah penting yang harus kita miliki. Jika kita tidak memiliki pandangan benar, maka kita bisa selamanya berpikir, berucap, bertindak yang tidak benar.